Ya, bertemu lagi dengan channel Sri Wisnu, dengan saya Sri Wisnu di Yogyakarta. Nah, pada episode kali ini dalam diary Isoman Sri Wisnu, saya akan menceritakan apa saja sih yang saya lakukan pada saat melakukan isolasi mandiri setelah terpapar virus COVID-19. Nah, ini kalau kita kembali ke awalnya, yaitu saya tanggal 2 tes antigen dinyatakan positif COVID-19. Kemudian mulai dari tanggal 3 seterusnya saya melakukan isolasi mandiri. Dan pada saat melakukan isolasi mandiri tanggal 3 itu, badan saya masih merasa oke-oke saja, masih enak. Saya masih bisa lompat ke sana, lompat kemari, olahraga yang ya jil-jilan seperti itu. Tapi mulai hari kedua itu saya sudah mulai agak sedikit payah badan saya. Jadi mulai isoman hari kedua itu saya sudah mulai suhu badan saya sudah mulai naik, sudah mulai demam ini. Biasanya itu kaki saya. Nah, bagian kaki saya yang ini tulang kering, sekitar tulang kering itu sudah mulai dingin. Nah, itu kalau sudah mulai dingin, kemudian lengan saya ini sudah mulai anget, kemudian mata saya juga sudah mulai anget. Nah, itu biasanya kalau bagi saya itu sudah menunjukkan kalau saya sudah mulai demam. Memang seharusnya kita memiliki termometer ya, tapi saya di rumah saya tidak memiliki termometer. Nah, saya hanya berpikir bahwa oke, saya demam. Biasanya ini kalau saya demam, itu yang saya ambil langsung adalah paracetamol. Nah, kemudian saya mengkonsumsi paracetamol. Nah, setelah mengkonsumsi paracetamol, biasanya itu kemudian suhu tubuh akan mulai menurun seperti itu. Kemudian apalagi yang saya rasakan, yaitu ngefly dalam hal ini adalah seperti tidak punya tenaga. Jadi saya bisa berdiri tapi tidak punya tenaga seperti itu, seperti itu. Kemudian saya tidak bisa dengan serta-merta misalnya melakukan sebuah kegiatan yang mendadak. Misalnya dari berdiri kemudian tiba-tiba langsung belok kiri, kemudian belok kanan. Kemudian dari posisi duduk tiba-tiba langsung berdiri. Itu saya sudah tidak bisa lagi melakukan itu. Karena satu, badan saya sudah lemas, dan kalau saya misalnya melakukan aktivitas tadi yang mendadak tadi, itu biasanya saya akan langsung gelir. Gelir itu apa ya bahasa Indonesianya? Sedikit dizzy. Nah, dizzy lah. Pusing-pusing sedikit. Nah, kayak kepalanya gitu. Seperti itu. Kemudian nah ini anosmia jelas, yaitu hidung saya sudah mulai tidak bisa membaui, entah itu bau wangi, entah itu bau yang tidak wangi, bahkan bau badan saya pun saya tidak bisa membaui. Saya pernah ketika saya harus buang sampah, saya naleni plastiknya itu, nah itu saya tidak bisa membaui bau sampah yang biasanya ketika saya mengikat sampah itu biasanya saya bau, tapi ternyata saya nggak bisa membaui itu. Termasuk juga ketika di kamar mandi, saya tidak bisa membaui juga kamar mandinya. Dan termasuk ketika saya mencoba untuk menggunakan Baiklin. Baiklin kan salah satu cara untuk untuk menghilangkan kuman bakteri. Nah, Baiklin yang biasanya baunya itu keras, itu hidung saya tidak bisa membaui Baiklin. Hebat sekali kan anosmia itu. Kemudian lidah. Nah, di lidah saya tidak bisa merasakan rasa, baik rasa asin, rasa manis, asin, kecut. Nah, kalau pahit malah bisa. Jadi
segala hal yang masuk ke apa ke mulut saya itu hampir semuanya ya, hampir semuanya itu pahit, kecuali apa ya, air putih. Saya nggak tahu kenapa sebabnya. Saya kok merasakan minum air putih kok sedikit manis, saya nggak tahu sebabnya. Jadi air putih hangat itu kalau saya minum rasanya sedikit manis, saya nggak tahu sebabnya. Dan air putih di tempat kami selalu godok atau memasak air dari sumur. Nah, jadi airnya air sumur, bukan air galon. Jadi rasanya sedikit manis, saya nggak tahu sebabnya apa. Kemudian apalagi yang saya rasakan, sedikit kadang pening, bukan sakit kepala tapi pening ya, sedikit pening seperti itu. Kemudian nah ini tubuh itu rasanya tulang-tulangnya kayak dilepas, jadi apa ya, tulang-tulangnya kayak ya lepas, ngetok kalau dalam bahasa Jawa itu ngetok itu apa ya, putus atau apa. Jadi kayak tubuhnya nggak enak banget, tulangnya rasanya nggak enak banget seperti itu. Kemudian apalagi ya, banyak hal tapi saya kurang perhatikan. Nah, kemudian apa sih yang effort atau usaha yang saya lakukan selama menjalani isolasi mandiri? Biasanya nih, bangun tidur. Nah, bangun tidur itu antara jam 7 sampai jam 8 itu saya mesti DD itu berjemur. Nah, berjemur untuk mendapatkan sinar matahari vitamin D pagi. Kemudian ini saya berjemurnya dua kali karena saya orang awam ya. Nah, saya orang awam. Yang jelas antara jam 7 sampai jam 8 itu katanya itu vitamin D-nya banyak. Dari dulu itu saya selalu diberitahu seperti itu ketika saya masih kecil. Jadi saya jam 7 sampai jam 8 antara itu saya DD atau berjemur. Untunglah di rumah kami ada jemuran di tingkat 2 sehingga saya tidak harus keluar rumah. Kalau keluar rumah kemungkinan akan dimarahi sama tetangga karena lagi isoman kok malah keluar. Ya syukur alhamdulillah kami ada tempat jemuran di atas sehingga saya bisa melakukan DD atau berjemur di tempat jemuran. Nah, kemudian yang kedua adalah DD antara jam 10 kalau tidak salah, jam 10 sampai jam 11. Itu yang saya lakukan. Karena menurut beberapa referensi itu katanya loh sinar matahari dari jam 10 sampai jam 12 kalau tidak salah itu untuk treatment COVID-19. Nah, seperti itu. Jadi setiap pagi itu saya DD antara jam 7 sampai jam 8. Kemudian mandi dan sebagainya, sarapan standar biasanya. Kemudian jam 10 antara jam 10 sampai jam 11 itu saya DD yang kedua untuk treatment COVID-nya. Nah, seperti itu. Jadi saya kalau treatment COVID untuk DD yang kedua itu saya malah tiduran, saya bawa kloso atau tikar gitulah. Di atas saya itu tiduran. Jangan tiduran itu mataharinya langsung kena itu. Ya lumayan panas. Seperti itu. Kemudian obat dan suplemen, ya saya mendapatkan obat dan suplemen dari rumah sakit di tempat saya melakukan tes antigen, yaitu tanggal 2 saya mendapatkan antibiotik, kemudian zinc dan suplemen yang lain yang kemudian saya konsumsi tiap hari. Kemudian nah ini untuk makan seharusnya yang bergizi, sayur-sayuran dan sebagainya. Hanya saja secara praktek semua makanan itu tidak berasa semua.
bagi saya loh ya, bagi saya semua makanan bergizi itu tidak berasa. Justru yang bisa masuk ke mulut saya itu adalah hanya nasi putih saja. Ketika saya makan nasi putih, lidah saya bisa menerima nasi putih. Tapi kalau makanan-makanan sayur-sayur yang lain, kuah-kuah dan sebagainya, saya malah tidak bisa merasakan itu semua. Saya tidak bisa merasakan itu semua dan tidak bisa menerima itu. Jadi dari isoman hari pertama sampai hari ketiga itu setiap hari saya hanya makan nasi putih terus, pagi, siang, kemudian sore, malam itu saya hanya makan nasi putih saja, karena hanya nasi putih dan air putih yang bisa diterima oleh mulut saya. Kemudian ada sebuah referensi juga yang mengatakan bahwa kita tidak boleh mengkonsumsi gula putih, gula pasir, karena ditakutkan gula pasir itu justru akan memberi makan si virus. Nah, ini salah satu referensi yang saya baca loh ya, seperti itu. Jadi selama isoman saya berusaha untuk menghindari penggunaan gula pasir, dan untuk kebutuhan gula saya menggunakan gula aren. Nah, gula aren, gula tradisional. Kemudian konsumsi air putih, saya air putihnya selalu air putih hangat atau semi hangat, agak panas dikit. Nah, katanya itu bagus untuk tenggorokan dan juga untuk treatment untuk batuk itu yang berlendir itu. Nah, itu katanya treatmentnya bagus. Karena selama isoman saya juga sudah mengalami batuk juga. Ya, saya mengalami batuk juga. Oh iya, saya juga karena mengalami batuk, saya juga mengkonsumsi obat batuk. Yang pertama obat batuk hitam, kemudian yang kedua obat batuk tablet. Nah, kemudian saya kembali lagi ke obat batuk hitam lagi. Nah, kemudian apalagi ya? Oh iya, ini semasa isoman kita harus senantiasa untuk ngecek saturasi itu apa ya? Awamnya itu adalah apa ya? Kita ngecek kandungan oksigen yang ada pada diri kita dengan alat namanya ini fingertip pulse oximeter. Nah, di sini seperti ini terlihat. Nah, seperti ini oximeter bisa dicek. Jadi jari kita masukkan ke sini. Dari sini akan terlihat. Nah, seperti ini. Nah, ini 99. Jadi kadar oksigen yang ada pada tubuh saya adalah 99. Artinya alhamdulillah saya sehat dan oksigen yang ada pada tubuh saya bagus. Nah, ini kalau kadar oksigennya itu sampai 90, itu sebaiknya kita ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Jadi kalau kadar oksigennya yang ini, yang kiri itu sudah sampai 90 dan turun terus, itu sebaiknya kita segera ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Tapi asal ini masih di atas, katanya sih ya, di atas 90 atau 95 itu masih oke lah. Jadi kita di rumah isoman masih oke. Jadi alat ini lumayan penting untuk mengetes kadar oksigen yang ada pada tubuh kita. Ada beberapa macam olahraga yang bisa kita lakukan
yang bisa kita dapatkan informasinya di media YouTube. Banyak sekali olahraga-olahraga yang mengacu ke paru-paru. Jadi seperti semacam olahraga paru-paru, supaya paru-paru kita itu bisa beraktivitas dan juga bisa menyerap oksigen, sehingga oksigennya tidak kurang dalam tubuh. Ada banyak sekali video yang bisa kita pelajari di YouTube. Kemudian, nah ini teknik untuk tidur. Jadi tidur itu tidak boleh waton tidur, tidak boleh sembarangan tidur, karena posisi-posisi tidur itu ternyata mempengaruhi kinerja dari paru-paru kita. Seperti kita tidak boleh tidur telentang. Ketika kita tidur telentang seperti itu, ternyata paru-paru kita itu seperti terdesak dari bawah, sehingga membuat kita tidak bisa bernapas dengan lega. Jadi ada beberapa teknik tidur yang disebut PRON itu untuk treatment COVID isoman di rumah. Jangan lupa, ini paling penting saat ini dalam dunia modern saat ini, handphone itu harus selalu on. Jadi misalnya kalau kita mau minta bantuan ke siapapun atau untuk menghubungi siapapun, ataupun kita ingin menggunakan ini untuk surfing di dunia maya untuk mendapatkan informasi, ini handphone kita harus ada paket datanya. Jangan sampai handphone kita mati kemudian tidak ada paket data internetnya, jangan sampai. Kemudian juga ini maaf, bukan berarti kok saya towo-towo atau iklan. Jadi ini adalah salah satu alternatif yang bisa kita lakukan di rumah, yaitu ini adalah tabung oksigen, tetapi oksigen yang mini, yang oksigen can yang kalengan. Jadi kalau dalam keadaan urgent kita bisa menggunakan oksigen ini. Kalau kita tidak memiliki oksigen tabung seperti ini, spray, ada oksigennya walaupun cuma sedikit. Jadi ini hanya untuk urgent saja. Nah, saya rasa itu saja dulu dari saya. Itu adalah kegiatan-kegiatan saya atau apa yang saya lakukan selama masa isolasi mandiri di rumah, benar-benar sendiri, tidak ada temannya. Itu saja. Tetap selalu prokes, protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, jangan di kerumunan, selalu cuci tangan, dan yang terakhir ini yang penting, jangan makan di tempat umum, misalnya di warung, di restoran, dan juga makan bersama orang-orang yang tidak kita ketahui. Kenapa? Karena penyebaran COVID-19 saat ini sangat cepat sekali. Ketika kita makan dan orang lain makan juga, otomatis akan lepas masker, dan pada saat itu hanya dalam hitungan sekitar 5 detik lah, kalau virus itu masuk secara airborne lewat udara kepada pernapasan kita sudah sebenarnya virus itu sudah masuk ke dalam tubuh kita dan membutuhkan waktu sekitar 5 hari untuk menginfeksi diri kita. Jadi itu tadi. Stay safe, stay healthy, and prokes.